Olivia Adrianka Juliana dengan NIM 250910302097. Permasalahan sosial yang kami amati terjadi pada hari Minggu di daerah Pasar Kepatihan, tepatnya berada di jembatan Geladak Kembar, di mana para pedagang tradisional memanfaatkan pinggir jalan raya sebagai lapak berjualan, sehingga ruang jalan lalu lintas menyempit, menyebabkan kemacetan di pagi hari saat jam-jam produktif sekitar jam 6 sampai jam 8 pagi. Dapat dilihat dari video tersebut ketidakaturan yang terjadi. Seorang bapak-bapak mengendarai becak berlawanan arus kendaraan. Selain kemacetan yang ditimbulkan dari para pedagang yang membuka lapak, secara otomatis para pembeli juga memadati jalanan, sehingga itu dapat menghambat estimasi tujuan para pengendara. Halo semuanya, nama saya Muhammad Rofi Alfiansyah dengan NIM 250910302089. Di sini saya akan memaparkan faktor dari permasalahan ini. Ya, faktor dari permasalahan ini adalah berasal dari kelalaian pemerintah yang gagal menata tata kelola kota, di mana pemerintah itu kebanyakan hanya melakukan razia tanpa memikirkan kelanjutan dari para pedagang ini, sehingga mereka memilih berjualan di tempat yang tidak seharusnya. Nah, seharusnya itu pemerintah memberikan solusi supaya mereka itu memiliki tempat yang pas dan tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan. Nah, agar sekiranya mereka mendapatkan lapak berjualan lebih kelebihan kapasitas pedagang, sedangkan lahan kosong yang terbatas untuk menampung perdagangan mereka. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Zaki Al-Fatih dengan NIM 250910302109. Di sini saya akan menambah penjelasan dari faktor penyebab. Yang pertama, akses yang terbatas. Banyak pedagang kecil yang mengeluh karena biaya sewa kios pasar yang terlalu tinggi, sehingga banyak pedagang kecil yang memilih pinggiran jalan karena memiliki biaya sewa yang relatif rendah. Yang kedua, akses yang mudah. Pedagang kecil memilih pinggiran jalan karena banyak dilewati oleh para pengendara dan pejalan kaki, sehingga terdapat peluang untuk menambah keuntungan dalam membuka usaha dagang tersebut. Perkenalkan, nama saya Zamira Sri Subasalama dengan NIM 250910302093. Nah, masalah perdagangan pasar yang berjualan di pinggir jalan itu merupakan persoalan sosial dan ekonomi yang sering ditemui di berbagai daerah. Banyak pedagang memilih berjualan di pinggir jalan karena lokasi tersebut dianggap lebih strategis, mudah terjangkau pembeli, serta meningkatkan peluang penjualan. Namun, di sisi lain, kondisi ini itu sering menimbulkan dampak negatif, seperti kemacetan lalu lintas, lalu juga ada gangguan ketertiban umum, serta penurunan kebersihan di lingkungan sekitar. Nah, oleh karena itu diperlukannya solusi yang menyeluruh dan manusiawi agar kepentingan pedagang, masyarakat, dan pemerintahan itu dapat seimbang. Salah satu solusinya yang dapat dilakukan adalah penataan ulang lokasi berdagang melalui program relokasi yang mempertimbangkan aspek kenyamanan dan aksesibilitas. Pemerintahan perlu menyediakan tempat berdagang yang layak, bersih, dan dekat dengan pusat aktivitas masyarakat sehingga pedagang tidak dapat kehilangan pelanggan. Perkenalkan, nama saya Alvandini Saputra dengan NIM 250910302046. Revitalisasi pasar tradisional juga menjadi langkah penting. Dengan memperbaiki fasilitas dan menata ulang area pasar, pedagang dapat berjualan dengan lebih tertib dan pembeli pun merasa lebih nyaman untuk datang. Selain itu, dukungan ekonomi bagi para pedagang perlu diperkuat. Pemerintah dapat memberikan bantuan modal usaha, pelatihan kewirausahaan, serta edukasi tentang kebersihan dan manajemen usaha kecil. Dan perkenalkan, saya Niko Reza Putra dengan NIM akhir 2015. Penegakan aturannya juga dilakukan secara adil dan konsisten, tidak hanya dengan menertibkan, tetapi juga memberikan solusi alternatif yang realistis. Melalui kolaborasi antara pemerintah, pedagang, dan masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan dasar yang
tertib, bersih, dan tetap menjadi sumber penghidupan yang layak bagi para pedagang. Dengan demikian, penataan pedagang di pinggir jalan bukan hanya upaya menciptakan keindahan kota, tetapi juga bentuk perhatian terhadap kesejahteraan rakyat kecil. Halo, perkenalkan nama saya Anissa Rahman dengan NIM 25091020062. Di sini saya ingin menyampaikan solusi mengenai permasalahan sosial berkaitan dengan kemacetan yang ditimbulkan oleh pedagang. Kemudian dari sisi pedagang harus berpusat pada kesadaran kolektif dan profesionalisme usaha, di mana para pedagang di daerah seperti Jembatan Gada Kembar membentuk paguyuban mandiri untuk mengatur batasan lapak, kebersihan, dan pembagian waktu operasional sebagai bentuk empati terhadap pengguna jalan di jam produktif. Selain itu, pedagang perlu mengadopsi mindset usaha modern dengan memanfaatkan sistem pre-order dan pemasaran digital melalui media sosial untuk mengurangi ketergantungan pada lokasi fisik di pinggir jalan, serta berkomitmen untuk menggunakan desain lapak dengan efisien dan tidak melanggar aturan lalu lintas. Tentu saja hal itu peran pemerintah harus benar-benar hadir untuk memberikan mindset kepada para pedagang dalam membantu solusi atas tata kelola publik. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Surur dengan NIM 25091030130. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulannya. Permasalahan yang kita ambil ini, kesimpulannya itu pemanfaatan pinggir jalan di Jembatan Gada Kembar sebagai lapak berjalan oleh pedagang tradisional yang menyebabkan penyempitan ruang lalu lintas dan kemacetan parah pada jam produktif jam 6 sampai jam 8 pagi. Diperparah dengan pembeli yang memadati jalanan dan pelanggaran seperti melawan arus. Hal ini dipicu oleh kelalaian pemerintah dalam regulasi tata ruang yang hanya fokus pada razia tanpa solusi rekolokasi yang memadai, serta faktor ekonomi pedagang yang terdesak keterbatasan modal dan mencari lokasi strategis yang mudah diakses pembeli. Untuk mengatasi masalah ini, solusi yang diusulkan mencangkup upaya dari pemerintah melalui revitalisasi pasar, relokasi ke tempat yang layak dan strategis, serta penegakan aturan yang adil. Sementara dari sisi pedagang, dianjurkan untuk membentuk paguyuban mandiri guna mengatur batasan lapak dan disiplin waktu operasional atau pembongkaran lapak sebelum jam 8, serta mengadopsi pemasaran digital untuk mengurangi ketergantungan pada lokasi fisik pinggir jalan. Di luar